ibadah pagi hari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita rasakan betapa baiknya Tuhan. Karena itu kita mau memuji nama Tuhan. Kita tinggikan nama Dia. Hosana. Sebagian dari firman Tuhan, kuberikan hatiku dan jiwaku Tuhan, karena semuanya hanya bagimu. Setiap
kayu salib hanya kebenaran-Mu yang pagi ini boleh kami nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pagi ini mungkin kita dihajar dengan hujan tapi tidak membuat semangat kita jatuh. Namun sudah tetap semangat. Khotbah pagi ini bertema makna nama Allah. Aku adalah aku. Kita ambil dalam Keluaran 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Sudah semua sudah? Keluaran 3 ayat 13 sampai dengan 15. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus aku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, begini kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah aku katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku temurun-temurun. Amin untuk firman Tuhan pagi ini. Kebenaran firman Tuhan di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa pertama kali. Aku adalah aku, atau bahasa Ibrani Esep. Secara Arabiah bahwa aku adalah aku. Aku adalah aku, pengertiannya apa saudara? Itu berdiri pada suatu aku ada. Kalau bahasa Yunani-nya ego emi, yang artinya aku adalah yang ada. Esther ini adalah berkata dari kata haya, atau itu berkata dari kata haya, yang berarti bekerja, berada, atau menjadi. Jadi itu berarti bahwa Allah hadir, atau Allah ada, atau Allah bekerja. Kenapa demikian Allah berkata diri kepada Musa dan bangsa Israel? Karena perjalanan Tuhan akan memiliki great design, atau rencana Tuhan, menggenapi rencana Tuhan buat umat manusia di muka bumi ini. Yang pertama yaitu kita lihat Adam jatuh dalam dosa. Selanjutnya Alkitab berbicara masuklah ke Abraham, di mana Tuhan menyatakan engkau bapa orang percaya. Nggak sampai di situ, perjalanannya melalui dengan Ishak, Yakub, sampai ke bangsa Israel, dipelihara Tuhan masuk ke tanah Mesir melalui Yusuf. Yusuf memberkati Israel dengan membiarkan bangsa Israel dari kelaparan masuk ke Mesir. Perjalanan selanjutnya, bangsa Israel ini di Mesir bertahun-tahun, beranak cucu, berpindah di Mesir. Dia merasa Tuhan nggak ada, Tuhan nggak hadir, Tuhan nggak bekerja. Karena apa saudara? Ayat sebelumnya kita lihat di dalam Keluaran
3 ayat yang ke 9. Coba buka. Sekarang seluruh orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir itu menindas mereka. Bertahun-tahun bangsa Israel mungkin menghadapi kekejaman orang Mesir. Dia dijadikan budak, dihajar, dipecut, ditendang, dijadikan budak. Bangsa Israel teriak, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Karena bangsa Israel itu diceritakan keberadaan Tuhan dari turun temurun. Ini loh, Allah kita, Allah Abraham, Elohim Yakub, Elohim Ishak, Yakub. Diberitakan demikian. Namun kenyataannya bangsa Israel mengalami degradasi bahwa Allah nggak ada. Makanya Tuhan menyatakan diri melalui Musa, bahwa aku adalah aku hadir dan bekerja. Dalam kehidupan ada grand design di mana Tuhan mempunyai kerangka penyelamatan buat bangsa Israel. Saya melihat bahwa seorang komposer atau orkestra dengan pemusik biola, pemain drum, mungkin di situ ada pemain saxophone, semua mengambil bagian yang tersendiri dan gajinya sama. Mungkin honornya 200.000 per sekali main atau 500.000. Nggak ada yang cuma teng gaji lebih kecil. Kenapa? Itu juga planning Tuhan, ada ritmenya. Kadang-kadang Tuhan berdiam, kadang-kadang Tuhan bergerak, kadang-kadang Tuhan mengambil, kadang-kadang Tuhan mengambil. Berarti apa? Tuhan bekerja. Ritme musik kalau semuanya drum tanpa ada ritmenya atau di main bass nggak ada ritmenya, nggak bagus harmoninya. Nah demikian juga tangan Tuhan bekerja membentuk kita. itu bangsa Israel teriak, Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, aku adalah aku. Pengertiannya saudara, Tuhan yang dahulu sama dengan Tuhan yang sekarang dan Tuhan yang kemudian. Dikatakan di sini, itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutan turun-temurun, di mana Tuhan memiliki kerinduan. Dia berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ada rencana yang indah yang Tuhan nyatakan buat kehidupan kita, di mana Tuhan mau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ada hubungan yang indah, ada hubungan yang manis. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia memiliki kerinduan di mana kita ada pengiripan penebusan untuk memiliki persekutuan dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan keselamatan buat kehidupan kita. Perjanjian Allah buat kita, buat bangsa Israel, yaitu aku akan menjadi Allahmu. Kita buka di dalam Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Di sini Tuhan itu sudah berjanji kepada Abraham. Ada ikatan perjanjian yang luar biasa, di mana bangsa Israel akan menyembah Tuhan dan menjadi kepunyaan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Elohim Abraham, Elohim Yakub, Elohim Ishak, dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat, Allah yang dikatakan pencipta langit dan bumi, yang awal dan yang akhir.
Di sini berbicara apa? Tuhan ada punya rencana yang indah. Melalui bangsa Israel digenapi rencana Tuhan. Bangsa yang dipilih, yang dipakai Tuhan untuk memberkati dunia ini. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir di padang gurun. Dia membuat tiang dia membuat perlindungan. Di mana Fir'aun dikacaukan, saudara. Akhirnya bangsa Israel bisa keluar. Tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam mengikuti perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dan akhirnya ada makanan, yaitu roti mana yang Tuhan sediakan tiap pagi, saudara. Ini ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu menyertai, namanya senantiasa boleh kita sembah selama-lamanya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan hadir sampai saat ini. Sampai di mana Tuhan menyatakan kuasanya buat kehidupan kita. Yang seringkali itu kering sekali ya. Kita merasa bahwa kita nggak ada Tuhan dalam kehidupan kita. Merasa kita tuh udah biasalah dengan percuma ke gereja. Ini kali pernyataan kita percuma ke gereja karena kita kebiasaan kita. Tapi di perjanjian baru Tuhan memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus, Yahweh. Tadi saya bicara YHWH, tadi saya lupa bicara tentang YHWH. YHWH itu itu sama dengan Yahweh. Yahweh itu YHWH itu nggak boleh disebut, bukan nggak boleh disebut, menyebutnya bahasa suci, huruf suci, jadi susah. Akhirnya timbullah namanya yang diucapkan tuh Yahweh, Yehova, Kurios. Nah, Yahweh ini di perjanjian lama, saudara. Perjanjian lama bicara tentang hukum Taurat, di mana Allah bekerja, ada hukum-hukum yang Tuhan taruh oleh Musa. Nggak boleh makan binatang suku belah, contohnya babi, mungkin gitu ya. Itu hukum Taurat bicara, nggak boleh ada aturan-aturan lainnya bicara tentang hukum Taurat. Tapi memasuki perjanjian baru, Tuhan grace, ada kasih karunia melalui Yesus Kristus, yaitu Yahweh tadi berubah jadi Yesus. Karena apa? Tuhan menyatakan diri bahwa zaman Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Pengertiannya bahwa Yesus ini Alfa and Omega. Berarti Tuhan itu, Yahweh itu sama dengan Yesus Kristus. Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu sama dengan yang Yesus Kristus. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Yesus berkata di Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin atau past maupun present hari ini dan sampai selama-lamanya atau future. Berarti Yesus itu bekerja dahulu, hari ini, dan yang akan datang selama-lamanya. Yesus bekerja, Yesus disalib, mati disalib, mati, dikuburkan, bangkit, Roh Kudus turun. Kita sudah berbicara ke Allah Tunggal, saudara. Anak Roh Kudus. Dan
selama-lamanya. Berarti pengertiannya apa? Tema kita makna nama Tuhan. Berarti Ester yang dikenal di perjanjian baru, perjanjian lama sama dengan perjanjian baru. Di mana saya mengingatkan bahwa Yesus itu sebenarnya Tuhan yang menyembah menjadi manusia. Sungguh penting bahwa Yesus lahir dinamakan dengan Emmanuel. Artinya Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang boleh ikut bersama kita setiap hari. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak tirinya itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan namakan dia Emmanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Tadi kita berjalan di awal, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu dan Yesus menyatakan bahwa Immanuel, dia Allah yang menyertai kita. Yesus Kristus juga juru selamat penebus umat manusia melalui anugerah atau grace keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi artinya kerangka kerja Tuhan ada benang merah dari perjanjian lama, perjalanan sampai ke perjanjian baru, yaitu grand design Tuhan, ada rencana Tuhan buat umat manusia. Di sini dikatakan 2 Petrus 1 ayat yang ke-11. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan adalah juru selamat di perjanjian lama. Di perjanjian baru 2 Petrus 11 1 ayat 11. Demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk mengasuhi kerajaan Allah kekal, yaitu kerajaan Tuhan juru selamat kita Yesus Kristus. Pengertiannya apa? Tuhan yang berbicara kepada Yesaya bahwa Allah yang Elohim, dia sama dengan Allah yang berbicara di perjanjian baru, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Yahweh juga, YHWH, Allah yang El Shaddai, Allah yang berdaulat buat kehidupan kita. Jadi kalau kita menggambarkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus atau Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub, itu adalah benang merahnya. Orang Kristen nggak usah takut berdebat tentang perjalanan benang merah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Tuhan jamin keselamatan buat orang percaya. Karena apa? Tuhan memperkenalkan diri, namanya Aku lah Tuhan, nama Tuhan yang penuh kuasa. Secara relationship atau hubungan personal, di mana Tuhan mau mengadakan hubungan dengan manusia. Mungkin kita di perjanjian lama atau Taurat, hubungan kita dengan Tuhan mungkin terasa jauh, ada hukum di sana. Kalau enggak akan dihancurkan sama Tuhan. Dibikin sebegitu, mengalami suatu pengalaman pribadi yang luar biasa. Di perjanjian baru Tuhan kasih namanya apa? Perjanjian baru munculnya apa? Father, Bapak. Lebih dekat lagi. Kalau Yahweh itu tidak boleh disebut namanya, sangat kuasa. Tapi kalau kita menyebut di perjanjian baru Father, Bapak, responnya beda, saudara. Engkau sahabat. Yesus dikatakan sahabat. Kita kalau sahabat, hey bro, bisa lu gua gak? Jadi kekristenan itu
makin hari Tuhan nyatakan di mana kehadiran Tuhan. Tuhan mau kita mengenal Tuhan secara personal, secara pribadi. Mungkin hari-hari ini orang ke gereja mandang salib. Jadi ada gereja gedung gereja, dan itu bisa dihancurkan hari-hari ini. Tapi kalau salibnya di dalam hati kita, kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak ada yang dapat menghancurkan. Ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada Esther ini di dalam kita. Aku adalah aku. Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita merasakan kuasa Allah bekerja, kehadiran Tuhan senantiasa menyertai kita. Permasalahannya, Tuhan mau memiliki hubungan personal dengan kita. Tapi di sini di ayat 13 mengatakan, Kejadian 3 ayat 13. Apakah harus dijawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lalu firman-Nya begini, Kau katakan kepada orang Israel, Aku telah mengutus aku kepadamu. Yang di benaknya si Musa pada saat Yesus Tuhan bilang, Aku adalah aku. Bagaimana reaksinya orang Israel kalau menyatakan aku adalah aku? Aku nyatakan bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada. Siapa namanya? Seringkali problem kehidupan kita sebagai anak Tuhan bukan dari luar, bukan eksternal faktornya, tapi internal. Pengertiannya apa, saudara? Kalau Yesus Kristus, kalau misalnya Musa mikirnya lebih bukan ke bangsa Israelnya, harusnya dia ke Fir'aunnya. Tuhan, bagaimana aku menghadapi Fir'aun, Tuhan? Tapi Musa lebih concern ke innernya, ke orang dalamnya, ke bangsa Israelnya. Kenapa? Dia tidak melihat kehadiran Tuhan. Kalau bangsa Israel, walaupun pada saat itu Fir'aun itu kayak kerajaan yang besar, punya kekuatan yang luar biasa, bala tentara yang luar biasa, tapi itu dianggap hal yang eksternal yang bisa dibantah, yang bisa dihajar, yang bisa dilewati. Tapi faktor internal, permusuhan, gosip, hoak seringkali menghancurkan. Nah, demikian juga kenapa? Karena Musa menyadari bukan faktor luar, karena faktor di dalam. Karena internal apa? Kurangnya memiliki pengenalan akan Tuhan. Karena internal apa? Karena tidak memiliki iman. Kita ambil contoh di dalam perjalanan murid Yesus. Petrus saja, dia mengiringi Yesus 3,5 tahun berjalan bersama Allah. Allah senantiasa berdampingan dengan dia. Petrus tahu dia Tuhan. Petrus tahu dia Mesias. Tapi di dalam Matius 8, Petrus melihat Yesus menyembuhkan orang kusta. Petrus melihat Yesus menyembuhkan ibu mertua perwira Kapernaum. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dan orang lain. Petrus menyaksikan semuanya dan murid-murid menyaksikannya. Dan pergilah dia perjalanan di mana? Di danau. Pada saat itu angin ribut lewat, mengguncang perahu. Dia lihat backgroundnya, wah,
Yesus itu tukang kayu yang biasa nyerut. Dia nggak punya kemampuan bagaimana mengatasi angin ribut. Pada saat itu Yesus tidur. Dia bilang, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Yesus sedang bertidur. Tuhan marah. Di mana imanmu? Kamu orang yang kurang percaya. Lalu Tuhan menghentikan angin. Diam! Langsung danau angin ribut pun langsung hilang. Dan danau itu tenang. Nah, seringkali Tuhan menguji iman kita pada saat kita mengalami goncangan kehidupan ini. Kita percaya ke Tuhan enggak? Ada STR-nya enggak? Buat kita, Tuhan itu bekerja enggak? Mungkin ekonomi kita murah parit hari-hari ini karena pandemi. Kita percaya bahwa ada Tuhan enggak? Pikiran kita gantungan dengan orang lain enggak? Pikiran kita bergantung dengan kekuatan kita sendiri enggak? Petrus, dia memakai otak dia, analisa pikiran dia, bisa mati kita konyol di sini. Tapi ada Yesus. Imanmu di mana? Dia berdiam dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat. Jangankan badai, manusia pun diterbangin langsung hilang bisa oleh Yesus Kristus. Tapi nggak percaya, saudara. Nah, inilah kenapa kita tidak mengalami kayak bangsa Israel yang mengenal Tuhan. Yang kedua, kenapa bangsa Israel merasa Musa Tuhan? Bagaimana aku menerangkan kepada bangsa Israel Tuhan tentang Tuhan, aku adalah aku. Tuhan, bangsa Israel merasa bahwa Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak ada. Wajar aja, saudara. Bangsa Israel terakhir ada Yusuf. Di perjalanannya dia mengalami penindasan, dihancurkan, ditindas, diinjak sama melakukan di tanah Mesir. Tapi Tuhan mau kita pemegang firman-Nya. Itulah namaku yang selama-lamanya, itulah sebutanku turun-temurun. Pengertiannya apa? Kalau Tuhan berjanji buat kehidupan bangsa Israel, Dia tidak akan ingkar dari janji. Seringkali kita mendengar janji-janji Tuhan, kita imanin enggak? Problemnya bangsa Israel tidak mengenal Tuhan secara personal. Hanya cerita temurun-temurun dari tentang Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga setiap generasi mungkin 400 tahun, saudara. Tuhan tidak mengenal, sehingga mereka tidak mengenal kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan merupakan simbol atau gereja, kayu salib. Tapi kehadiran Tuhan itu salibnya ada di hati kita. Termaterai, Tuhan hadir, kita mengenal secara utuh kebesarannya, firman-Nya, dan memiliki hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Itu arti kehadiran Tuhan di kehidupan kita. Mungkin kita merasa kering, mungkin perasaan kita tidak ada Tuhan hari-hari ini. Mungkin doa kita belum dijawab. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja, bukan berarti Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak menyertai hidup kita. Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Karena pengenalan Tuhan meliputi kita mengenal Allah. Aku adalah aku, Allah yang kuasa, Allah yang besar,
Allah yang El Shaddai, Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi. Melalui firman-Nya, Dia raja di atas raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang kita tahu, kalau kita menambahkan level kita kepada Tuhan, pengenalan kita merasakan kehadiran Tuhan. Kita harus merasakan bahwa Tuhan itu Bapa. Hari-hari ini tinggal Father. Kalau dia Father, kita Son, kita anaknya. Kalau Bapa itu punya hubungan, tahu kebutuhan anaknya. Dia sangat lekat kepada anaknya. Mungkin sahabat, teman kongko, teman ngobrol. Mungkin gembala kita, kayak Pak Pendeta punya hubungan. Dia ngerti, oh jemaatnya yang sakit, oh ini yang gembala. Mentor, bro, gue lagi sakit nih, begini-begini, punya problem, begini-begini. Mentor kita kasih tahu, luar, begini. Tuhan juga mentor kita pada dasar Tuhan, bagaimana langkah saya Tuhan? Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa mau dialog, bukan monolog. Yang saya katakan, kalau kita memiliki keistimewaan Tuhan, kita bisa berbahas, berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga kehadirannya, penghiburannya dikatakan ever present, yaitu artinya selama-lamanya, selama kita hidup. Tuhan Yesus Kristus, Dia mencontohkan bahwa Dia Allah yang 100%. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah 100%. Setuju saudara? Firman Tuhan juga berkatakan Tuhan Yesus manusia 100%. Yang jadi pertanyaan kita, Yesus kuat itu karena kehadiran Tuhan setiap hari menjamah kehidupannya. Dia berdoa di Taman Getsemani, Tuhan, lalukanlah ini cawan daripadaku, tapi hanya kehendak-Mu yang jadi. Itu ada yang bagaikan perlu dia menangis, dia merintih pada saat dia berdoa. Apa yang terjadi? Kengerian yang begitu luar biasa yang Tuhan katakan. Karena dia akan tahu, bukan salibnya yang dia takutkan. Apa yang dia takutkan? Kengerian dia terpisah dengan Allah. Dia terpisah dengan hadirat Tuhan. Dia terpisah dengan keintiman dengan Tuhan. Itu yang ditakutkan. Dan pada saat akhir Yesus berkata, Matius 27 ayat 46 berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dan di situ perkataan Yesus, siapa itu dia sebenarnya? Masih ada komunikasi. Tuhan tinggalkan Yesus sendirian di kayu salib karena Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Suara nyaring penuh kesakitan, saudara. Suara nyaring penuh dengan kemaluan. Suara nyaring merasa bahwa dirinya kotor. Tuhan tidak berkenan pada hal yang kotor. Semua tertumpah Yesus di kayu salib tanpa kehadiran Tuhan. Saudara menandakan bahwa Yesus memiliki hubungan personal yang begitu kuat dengan Bapaknya. Dia anak, dia Bapa. Terpisah, nangislah anak itu karena tidak diperbolehkan lagi, saudara. Begitu hubungan antara Tuhan, Yesus, Bapa dan anak begitu luar biasa. Tuhan mau menghadapi hubungan kita dengan Allah kita, Yesus Kristus, hubungan dengan Allah yang luar biasa itu. Kita memiliki hubungan personal, pribadi, hari lepas hari, sehingga kehadiran Allah boleh berfirman. Tuhan ingin kita memiliki hubungan pribadi secara intim dan mengenal Tuhan secara personal.
kita berrelasi dengan Tuhan setiap hari, sehingga kehadiran, kehangatan, dan kuasa Allah kita nikmati setiap hari. Dan akhirnya firman Tuhan pagi ini, pertama, Tuhan yang kita sembah, Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang El Shaddai, Allah yang Emmanuel, Allah yang menyertai, Allah yang peduli buat setiap kehidupan kita. Dia mau kita mengenal Allah secara personal. Amin. Terima kasih. Ku berikan hatiku. Kita mau pakai diri sampai
mempelai yang akan mempersiapkan diri, diberkati, diteguhkan pernikahan 27 nanti Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk kedua saudara kami ini, Stephen dan Desi, Tuhan beri kesehatan yang sempurna. Hari-hari yang akan dia lalui untuk mempersiapkan diri dalam pemberkatan nikah, Tuhan tolong. Perlindungan penyertaan Tuhan yang nyata sehingga tiba waktu yang telah kami persiapkan. Tuhan dengan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat dia jalani dengan baik sehingga waktu yang telah ditentukan dapat terlaksana. Persiapan demi persiapan Tuhan berkati. Dana-dana yang dibutuhkan Tuhan cukupi. Kami tahu orang yang setia seperti mereka tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Apakah ini sebagai hamba Tuhan di tempat ini, Tuhan akan memberkati, menolong dan membuatnya berhasil. Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan acara tanggal 27 nanti dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka. Hamba tidak mengerti kesulitan dan masalah. Tuhan akan tolong. Cukupi apa yang dibutuhkan. Yang belum bekerja, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Kami mau percayakan mereka dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan jemaat-Mu berkekurangan. Melalui firman-Mu, bahwa Allah itu hadir dan bekerja serta menolong. Allah mengambil bagian, bahwa Allah hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak, terima kasih. Berkati setiap mata pencarian umat-Mu. Apapun yang dibutuhkan, Tuhan tolong. Melalui pekerjaan mereka, kehidupan ekonomi semakin membaik. Diberkati untuk menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini khususnya. Bapa, perlindungan Tuhan nyata dari jemaat-Mu, keluarga besar jemaat-Mu masing-masing dari COVID-19 Tuhan. Sehingga kami terus tetap sehat untuk mengabdikan hidup ini kepada-Mu. Bapa, kami bawa ibu hati dalam tangan Tuhan. Kalau ia harus pasang ring, kalau ia harus cuci darah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan sama. Melalui tangan-tangan dokter kesembuhan semakin nyata Tuhan. Itulah yang menjadi doa dan perlindungan kami. Demikian juga ibu mertua yang juga cuci darah juga Tuhan tolong. Kami berdoa Tuhan, kasihanilah mereka sekalian. Orang-orang yang mencari Tuhan dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sekalian. Bapa, ajar kami mensyukuri atas kesehatan yang Tuhan berikan. Kalau kami boleh melangkahkan kaki ke gereja ini hanya anugerah-Mu. Kesehatan yang Tuhan berikan, bila kami boleh menghargai untuk mencari Tuhan. Kami bukan hanya percaya Allah itu ada, tetapi kami ada untuk Allah yang kami sembah. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketenteraman. RT lingkungan kami sama Bapak Jokowi Widodo sebagai presiden kami. Tuhan memberkati dalam hikmat sehingga perekonomian semakin membaik, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan kami. Polri ABRI yang mengatasi keamanan, menjaga keamanan negeri ini, memberikan kesehatan untuk sungguh Tuhan keamanan kedamaian nyata di negeri kami ini. Terpujilah nama-Mu, tetangga kiri kanan kami juga diberkati oleh keberadaan kami di tempat ini ya Bapak. Bapak, terima kasih. Sebelum jemaat-Mu pulang, jemaat-Mu juga akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan jemaat-Mu. Melalui persembahan ini jemaat Tuhan semakin diberkati dan tidak menjadi kurang. Jemaat semakin diberkati untuk menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Doa kami bagi jemaat-Mu yang mengikuti secara online juga Tuhan memberkati.
melalui firman-Mu yang disampaikan mereka dikuatkan dan diteguhkan. Sekalipun hanya melalui virtual, melalui YouTube juga Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu. Bikin kami pulang Bapa sampai keluar dengan selamat dengan penuh sukacita. Saudara, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bagi sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.